Kayaknya kita semua hidup di media sosial ya setiap hari, tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir gimana sih cara kita hidup di sana? Nah, Pernah kepikiran gak sih, kalau setiap kali kita scroll, like, atau komen, kita itu sebetulnya lagi bertamu di sebuah ruang publik yang gede banget? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan ngobrolin soal adab bermedia sosial. Ini semacam panduan penting biar kita jadi tamu yang baik di dunia maya. Oke, kita mulai dari satu angka yang luar biasa. 143 juta. Ya, sebanyak itulah pengguna media sosial aktif di Indonesia. Itu lebih dari setengah populasi kita loh. Ini bukan sekedar angka, ini adalah sebuah komunitas digital yang supermasif. Dan di dalam komunitas raksasa ini, kita menghabiskan waktu yang nggak sedikit sama sekali. Rata-rata hampir 4 jam setiap hari. Coba deh bayangin, 4 jam sehari, kita habiskan buat berinteraksi, berbagi, dan menyerap informasi di dunia maya. Dengan skala sebesar ini, muncul satu pertanyaan yang penting banget. Di ruang tamu digital yang kita bangun bareng-bareng ini, yang kita datangi setiap hari, kita ini udah jadi tamu yang baik belum ya? Pertanyaan inilah yang jadi inti dari seluruh obrolan kita. Yuk, kita bedah konsep ini lebih dalam lagi. Anggap aja media sosial itu ruang tamu digital kita bersama. Setiap postingan, setiap komentar, bahkan satu like aja, itu adalah cara kita berinteraksi di dalam ruangan itu. Jadi, apa sih sebenarnya adab bermedia sosial itu? Gampangnya gini, ini tuh aturan main, etika dan sopan santun yang kita pegang waktu lagi ada di ruang tamu digital. Tujuannya simple banget, biar kita nggak merugikan orang lain. Pedomannya pun simple. Kalau di dunia nyata aja kita nggak bakal ngomong atau ngelakuin itu, ya jangan lakuin juga di media sosial. Ini tuh kompas kita di dunia digital. Tujuannya bukan buat ngebatasin kita, tapi justru buat nuntun kita jadi versi terbaik dari diri sendiri yang nggak nyakitin orang lain dan tetap sejaran sama nilai-nilai yang kita pegang. Dan ini dia nih, mungkin aturan emasnya. Simple, tapi dalam banget maknanya. Sebelum ngepost sesuatu, coba berhenti sebentar, terus tanya ke diri sendiri, aku berani nggak ya ngomongin ini di depan orang banyak? Kalau jawabannya ragu-ragu, mending jangan deh. Oke, mungkin ada yang mikir, halah, ini kan cuma dunia maya, kenapa sih harus serius banget? Kenapa kita mesti repot-repot mikirin adab dan etika di sini? Nah, ternyata ini jauh lebih penting dari yang kita bayangin. Terus, kenapa sih ini krusial banget? Ada 3 alasan fundamental kenapa menjaga etika digital ini bukan lagi pilihan, tapi udah jadi sebuah keharusan buat kita semua. Pertama, buat ngelindungin diri kita sendiri. Apapun yang kita tulis itu ninggalin jejak digital yang abadi. Kedua, buat menciptakan suasana yang nyaman buat semua. Kita semua kan pengen media sosial jadi tempat yang positif, bukan sebaliknya. Setiap interaksi kita itu ibarat nyumbang satu bata. Pertanyaannya, kita lagi ngebangun lingkungan yang toksik dan bikin stres? Atau lingkungan yang positif dan saling support? Nggak ada pilihan netral. Setiap dari kita itu jadi penentu. Ruang tamu ini mau dibawa ke arah mana? Dan yang ketiga, dari sisi spiritual, setiap aktivitas digital kita itu bisa jadi ladang amal atau malah sebaliknya, jadi ladang dosa. Pilihannya ada di tangan kita. Coba deh lihat perbandingan ini. Keren banget kan cara menyederhanakannya? Anggap aja setiap tindakan kita itu kayak nanam benih. Kita bisa pilih mau nanam benih negatif, yang panennya ya cuman stres dan kerugian buat banyak orang. Atau kita bisa pilih nanam benih positif, yang hasilnya jadi manfaat dan inspirasi. Kata pahala di sini kita bisa artikan sebagai imbalan baik atau buah manis dari tindakan kita. Bisa berupa tumbuhnya rasa percaya, respek, atau lingkungan online yang lebih sehat. Nah, ladang mana yang mau kita rawat? Pilihannya ada di ujung jari kita masing-masing. Nah, buat jadi panduan kita, sebetulnya udah ada fondasi etika yang nggak lekang oleh waktu. Yuk kita lihat 5 prinsip emas yang diajarkan dalam Islam yang relevan banget buat kehidupan digital kita hari ini. Yang menarik dari sini adalah betapa praktisnya prinsip-prinsip ini. Nomor 1, berkata baik atau diam. Kalau ragu, mending tahan. Nomor 2, tabayun, alias cek dan risek. Ini nih perisai utama kita melawan hoax. 3, larangan gibah, jangan sebarin aib orang lain. 4, jaga tulisan kita biar selalu lurus dan benar. Dan 5, hindari ejekan atau yang sekarang kita kenal sebagai cyberbullying. Dari 5 prinsip tadi, ayo kita fokus ke satu hal yang paling krusial di era informasi sekarang. Tabayun. Ini adalah senjata utama kita dalam memerangi gelombang disinformasi yang kayaknya nggak ada habisnya. Dasar dari prinsip ini kuat banget.
Coba deh perhatikan ayat ini, terutama di bagian akhir, agar kamu tidak menyesali perbuatanmu itu. Ini peringatan yang dalam banget loh. Menyebarkan berita tanpa verifikasi itu bisa berujung pada penyesalan yang besar, baik buat diri sendiri maupun orang lain. Terus gimana cara praktisnya? Ada 6 langkah gampang yang bisa kita ikuti. Mulai dari yang dasar, cek sumbernya dan baca isinya sampai habis, jangan cuma judulnya doang. Terus bandingkan sama media lain dan verifikasi foto atau videonya. Tapi yang paling penting, tahan emosi. Hoaks itu sering banget dirancang buat mancing reaksi cepat kita. Dan terakhir, kalau udah yakin itu hoaks, jangan diam aja, laporkan. Dan contoh ini ngegambarin dengan jelas banget betapa pentingnya tabayun. Kita semua pasti pernah lihat kan hoaks macam ini? Di satu sisi, ada narasi yang nakut-nakutin dan nggak berdasar. Di sisi lain, ada fakta ilmiah dari sumber yang kredibel. Nah, tabayun inilah jembatan yang membawa kita dari kepanikan menuju pemahaman yang benar. Jadi, intinya hoaks itu bisa menyebar karena dua hal utama. Pertama, emosi. Narasi hoaks itu memang sengaja dirancang buat ngebajak logika kita. Kedua, yaitu tadi, karena kita nggak tabayun. Kita terlalu buru-buru menekan tombol share tanpa meluangin waktu, bahkan cuma 30 detik aja, buat mikir dan verifikasi. Oke, sekarang yuk kita coba ubah cara pandang kita. Gimana kalau setiap interaksi digital kita, setiap ketukan jari kita di layar, itu bisa menjadi ladang amal? Ini bukan hal yang mustahil loh. Biar gampang ingetnya, pakai aja aturan STOP. Ini sebelum kamu posting apapun. S, saring dulu pakai tabayun. T, tanya hati kamu, niatnya apa sih? O, pikirkan orang lain, gimana perasaan mereka kalau baca ini? Dan P, pakai bahasa yang baik. Selalu. Jadi, pada akhirnya, berhenti sejenak, menahan jempol, dan melakukan tabayun itu bukanlah tindakan yang pasif. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk aktif dari fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dengan cara menjaga ruang digital kita tetap bersih dari kebohongan dan fitnah. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Sebelum jari kamu menekan tombol kirim berikutnya, coba tanya ke diri sendiri. Apa yang akan aku ciptakan dengan postingan ini? Sebuah amal jariah yang pahalanya terus mengalir, atau sebuah dosa jariah yang bebannya juga terus mengalir? Pilihannya, sekali lagi, ada di tangan kita masing-masing.